Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri, para siswa-siswi, para alumni beserta pemirsa yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, siswa, alumni dan pemirsa yang berbahagia, tentu kita sudah pernah merasakan ketika kita sedang tidur, kita pernah bermimpi akan suatu hal yang mimpi itu kadang menyenangkan bagi kita, tetapi juga tidak jarang bahwa mimpi itu seringkali menakutkan bagi kita. Lantas bagaimana hakikat mimpi itu sendiri? Pada episode yang pertama sempat saya jelaskan bahwa tidur adalah bagian dari kematian kecil, di mana saat kita tidur, di saat itu pula ruh meninggalkan kita. Entah kemana ruh itu perginya, namun yang jelas mungkin saja ketika ruh itu pergi, lalu ia berkunjung ke suatu tempat yang tempat itu tidak baik, maka pada saat itu pula kita akan bermimpi sesuatu yang tidak kita sukai. Dan boleh jadi saat ruh meninggalkan kita, ia berkunjung ke suatu tempat yang sangat baik dan sangat indah, sehingga pada saat itu pula kita akan bermimpi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kepergian ruh ini dapat kita fahami dan dapat kita ambil dari suatu doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Seperti kita ketahui bersama bahwa doa setelah kita bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang dapat diartikan bahwa puji syukur bagi Allah yang telah kembali menghidupkan kami setelah kematian kami. Artinya, yang pertama, tidur memang diartikan sebagai kematian. Kemudian ada doa yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sebuah hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani jasadi. Di mana artinya, Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kami dan telah mengembalikan ruh kami, wa afani fi jasadi, dan telah menyembuhkan dan menyehatkan jasad-jasad kami. Dari doa ini dapat diambil kesimpulan bahwa ketika kita tidur, maka ruh kita memang sedang pergi dari jiwa kita dan baru kemudian dikembalikan oleh Allah sehingga kita bisa bangun dari tidur kita. Para pemirsa, santri, alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW menyikapi tentang suatu kondisi ketika kita sedang bermimpi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bermimpi? Maka di sini saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis beliau menyabdakan, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasan walyasta'id billahi minasyaitani salasan walyatahawwal an jambihi alladhi kana alaih. Di dalam hadis ini dikatakan, ketika kita bermimpi sesuatu yang tidak kita senangi, bermimpi sesuatu yang menakutkan misalnya, maka kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa itu? Falyabsuq an yasarihi salasan. Kita diminta untuk meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian walyasta'id billahi minasyaitan, kemudian membaca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah, semisal a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali, dan kemudian waliyatahawwal an jambihi alladzi kana alaih, kemudian
engkau rubah, engkau balikkan posisi badan dengan berbalik dari posisi semula. Jadi misalnya ketika kita bermimpi sesuatu hal yang sangat tidak kita senangi atau bahkan menakutkan, sementara posisi tubuh kita berada kepada sebelah kiri, maka ketika kita bangun, rubahlah tubuh kita menuju sebelah kanan. Itu yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW ketika kita bermimpi sesuatu yang tidak kita senangi atau bermimpi sesuatu yang menakutkan. Kemudian di hadis Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddis biha wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahuhu fa innama hiya minasyaitan falyasta'id billah wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la yadurruhu." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini disampaikan bahwa ketika kalian bermimpi sesuatu hal yang sangat kalian senangi, sesuatu yang kalian sukai, maka yang pertama disampaikan oleh Nabi, fa innama hiya minallah, maka mimpi itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu, falyahmadillah, maka memujilah engkau kepada Allah. Alhamdulillah, telah bermimpi sesuatu yang baik, telah bermimpi sesuatu yang indah. Wal yuhaddis biha, dan engkau bisa menceritakan kepada orang lain bahwa kalian semalam telah bermimpi sesuatu yang sangat menyenangkan, bahwa kalian semalam telah bermimpi sesuatu yang indah. Akan tetapi sebaliknya disampaikan oleh Imam Bukhari, wa idza ra'a ghaira dzalik, ketika kalian bermimpi sesuatu yang tidak kalian sukai, bermimpi sesuatu yang tidak menyenangkan, menakutkan, mengkhawatirkan, maka apa yang disampaikan oleh Nabi, fa innama hiya minasyaitan, maka sesungguhnya mimpi itu datangnya hanyalah dari syaitan. Oleh karena itu, falyasta'id billah, segeralah engkau memohon perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar kita diselamatkan dari gangguan syaitan. Wala yadhkurha li ahadin fa innaha la yadurruh, dan ketika kita bermimpi sesuatu yang tidak baik, wala yadhkurha li ahadin, kita tidak usah menyampaikan dan memberitahu kepada yang lain. Fa innaha la yadurruhu, maka sesungguhnya mimpi itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena semua yang terjadi pada diri kita semua hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para santri, alumni dan pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya maka perlu sekali saya tekankan kembali bahwa mimpi yang diceritakan mimpi-mimpi yang indah saja. Jangan sekali-kali menceritakan mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang mengkhawatirkan, agar tidak timbul sesuatu yang kemudian menyebabkan hati kita ragu, hati kita tidak yakin, sehingga akan menjadi masalah pada diri kita, sehingga akan menjadi masalah bagi diri kita dan menjadi kenyataan yang tidak baik bagi kita. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya maka marilah kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengajarkan kepada kita agar kita dapat bermimpi dengan indah dan sebaliknya kita tidak diganggu oleh syaitan. Maka marilah kita usahakan sebelum tidur sesuai dengan anjuran Nabi, kita tidur dengan cara berwudu terlebih dahulu agar kita suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, sehingga pada saat kita tidur kita tidak mudah diganggu oleh syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita justru bermimpi sesuatu yang indah. Amin, Allahumma amin. Dan keindahan mimpi kita senantiasa menjadi kenyataan bagi kehidupan kita. Dan sebaliknya, mudah-mudahan selama bulan puasa dan seterusnya tentunya kita dijaga oleh Allah dari mimpi-mimpi yang buruk, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita ragu, bahkan menakutkan bagi kita, sehingga dari keraguan tersebut jadilah kenyataan yang tidak kita inginkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan tentu datangnya dari kami, atas segala kelebihan tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.